Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Rahmawati, mahasiswa PPG PAI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Hari ini akan melaksanakan video UKIN, uji kinerja, untuk persyaratan penilaian PPG hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Kakak. Ya. Oke. Sudah siap mau belajar? Hari ini pelajarannya adalah PAI. Oke. Sebelum memulai aktivitas, Bu Ria akan tanya dulu, apa kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, hari ini kita akan belajar tentang surah Al-Alaq. Sebelum memulai pelajaran, kita akan mengecek kehadiran dulu. Hari ini siapa yang tidak berangkat? 1, 2, 3, 4. Berangkat semuanya ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah hari ini bisa berangkat semua. Alhamdulillah anak-anak kelas 3 itu sehat-sehat semuanya. Gitu nggih. Kemudian sebelum memulai pelajaran, ketua kelasnya memimpin doa dulu. Sini Mas Mirza ke depan. Nah, teman-temannya dipimpin dulu nggih. Jika berdoa, siap tangan dilipat, duduk yang rapi, doa yang khusyuk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Mirza sudah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan doa itu nanti akan dipermudah dalam mengerjakan soal atau untuk belajar hari ini. Kita akan belajar nggih, hari ini belajar tentang apa? Asyiknya belajar surat Al-Alaq. Yang kita pelajari adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sebelum itu coba kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila nggih. Coba semuanya berdiri aja semuanya yuk. Da Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kemudian kita akan belajar mengenai apa yang kita maksud. Tujuan hari pembelajaran hari ini adalah dengan membaca Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dengan tartil. Dan juga diharapkan nanti anak-anak bisa menghafalkan Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan satu lagi menjelaskan tentang hukum bacaan apa? Qol-qolah. Nanti berarti 3 itu nggih, bisa membaca, bisa menghafalkan, dan bisa menjelaskan. Jadi 3 itu yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum masuk ke pelajaran, coba pengalaman apa yang kalian alami ketika mengaji?
Kalau rame mboten pas ketika ngaji? Rame. Ketika rame berarti harus apa kalian? Dimarahin atau didiamkan saja atau apa pengalamannya? Coba Mbak Diandra. Coba. Harus fokus ketika mengaji. Ada pengalaman yang seperti itu? Sekarang dibuka materinya, kita belajar tentang surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dibuka bukunya. Di buku halaman 2 itu kita belajar tentang memahami atau asyiknya belajar surat Al-Alaq ya, mengenal surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Quran surat Al-Alaq itu adalah wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad di mana? Di Gua Hiro. Artinya Al-Alaq sendiri adalah segumpal darah. Jadi Al-Alaq ini belajar tentang segumpal darah. Makiyah itu pendek, Madaniyah itu surat yang panjang. Kalau Makiyah itu berarti turunnya di kota Mekah. Kalau yang Madaniyah berarti turunnya di Madinah. Berarti kalau surat Al-Alaq termasuk pendek atau panjang suratnya? Pendek ya. Kemudian surat Al-Alaq itu terdiri dari berapa ayat? 19 ayat dan menempati urutan ke berapa di situ? 96 dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang kita masuk untuk caranya kita membaca. Nanti membaca sekalian kalian menghafalkan dari tangawut semuanya nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Masuk ke ayat kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ayat selanjutnya Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Dari tiga itu bisa nggak membacanya ya? Harus diperhatikan tanda-tandanya, makhorijul hurufnya harus diperhatikan. Tidak asal membaca, asal kalian bisa membaca itu tidak, nggak harus diperhatikan panjang pendeknya dan harus diperhatikan makhorijul hurufnya. Kemudian yang keempat itu allamal insana malam ya'lam. Sudah bisa membaca semuanya? Ada yang masih belum bisa membaca dari kelas ini? Siapa? Bisa nggih? Kemudian setelah kita tahu membaca, coba kita lihat terjemahannya adalah yang pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dua, dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Tiga, bacalah Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Pena itu berarti pakai pulpen, pena pakai alat bantu itu, okay? Dan dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kita lihat caranya kalian untuk menghafal. Nanti menghafal itu perhatikan, baca teliti ayat demi ayat, ayat per ayat. Bisa lihat di LKS-nya atau buku paket halaman 5. Di halaman 5 nanti bisa dibaca bareng-bareng sama kelompok kecilnya ini, kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok kecilnya nanti membaca bersama. Coba yuk kerja kelompok dari kalian. Coba dilihat dari kelompoknya sini atau kelompoknya masing-masing nggih. Membaca diurutkan coba biar nanti hafal. Nggih, bagaimana cara kamu menghafalkan biar hafal satu persatu. Coba yuk masing-masing kelompok bisa bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1 Buria kasih ya, Usman bin Affan. Kelompok 2 Ali bin Abi Thalib. Di sini.
Kelompok 3 Abu Bakar. Kelompok 3, kelompok 3 Umar bin Khattab. Bisa urut-urutan, ayat 1 sambung ayat 2, ayat 3, ayat 4 gitu, coba. Kan nanti bisa, ya makanya itu kan. Coba. Boleh dengan suara yang keras, boleh? Boleh bareng-bareng, boleh sendiri gitu, boleh bareng, boleh. Ya, coba saja. Oke, sudah semuanya bisa? Ada yang masih belum bisa menghafalkan? Siapa? Enggak apa-apa, angkat tangan aja boleh. Siapa? Vano? Anaya? Oh ya, kita nanti belajar bersama dengan menyusun ayat. Mudah-mudahan nanti dengan menyusun ayat kita semuanya bisa menghafalkan surat Al-Alaq 1 sampai 5. Menyusun 1. Ini 1. Ini amplop. Coba, kalian sudah mendapatkan lembar jawab dan 1 amplop. Amplop itu berisi tentang potongan ayat surat Al-Alaq. Coba disusun dari ayat 1 sampai ayat 5. Kerja dengan temannya. Ditulis dulu nama kelompoknya apa? Yo, nanti ada perwakilan kelompok untuk mempresentasikan ya hasil kerja kalian. Nanti 2 orang maju semuanya, satu kelompok, dari satu kelompok maju mempresentasikan ya. Yo, kelompok 2, kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Coba dipresentasikan hasilnya. Coba di sini ya. Coba ini hasil dari kelompok 2 menyusun ayat. Coba bareng-bareng ini. Ayat pertama apa? Ayat pertama sambil dikoreksi ya teman-temannya. Kalau ada yang kesalahan, 1 apa 1? 2. 3. 4. 5. Ya, apakah sudah benar semuanya? Sudah titik benar semuanya nggih? Ya, terima kasih untuk kelompoknya Ali bin Thalib. Benar semuanya nggih? Oke, terima kasih. Kemudian kita akan belajar lagi tentang qalqalah. Ada yang pertama itu huruf ba, yang kedua jim, ketiga dal, keempat to, dan kelima qaf. Kita pelajari lagi nggih, dilihat qalqalah itu adalah apa? Merupakan suara yang getaran suara pada huruf tertentu dalam Al-Qur'an. Kita belajar nggih, qalqalah ba jim dal to qaf ini bisa kalian singkat namanya baju di toko. Ya, jadi kalau mau menghafalkan hurufnya qalqalah itu ada 5. Kita lihat pada contohnya. Kalau ada qalqalah sugro itu adalah qalqalah yang huruf kelimanya ini sudah asli berharokat sukun. Masih ingat harokat sukun itu berada di mana? Di atas huruf, nggih. Berarti kan cari yang merupakan qalqalah sugro. Nih, qalqalah sugro itu berarti salah satunya apa? Ini contohnya ya, iqra. Ada huruf apa di sini? Qaf. Qaf termasuk tidak? Termasuk ya. Qaf. Iqra, dia qafnya berharokat apa? Kalau ada qaf berharokat sukun, ini berarti contohnya dari qalqalah sugro. Kalau yang kubro itu kan yang kuat, yang dia huruf qalqalahnya berharokat hidup. Contohnya ini, lihat. Apa ini? Khalaqa. Tetapi ini dia berada di mana? Belakang atau akhir?
akhir ayat. Kalau di akhir ayat berarti dibaca lebih kuat. Khalaq. Qafnya berubah menjadi bacaan sukun diwakofkan. Berarti kan iqra. Jadi kan di sini khalaq. Coba bacanya apa jadinya? Khalaq. Kemudian iqra wa rabbukal akram. Ada tidak di sini? Ada. Yang mana? Iqra. Ada qaf sukun, dia sugro atau kubro? Sugro karena dia berharokat sukun. Sudah berharokat sukun atau mati. Alamal insana malam ya'lam. Ada tidak? Tidak ya? Tidak ada. Berarti tadi yang ada bacaannya qalqalah itu ayat berapa saja? 1, 2, 3. 3 ayat ya. Ayat pertama, kedua, ketiga. Di sini Bu Guru ada soal. Kalian kan sudah mengetahui qalqalah itu jumlahnya ada 5. Contoh-contohnya juga ada di depan. Sekarang coba disebutkan mana yang qalqalah sugro, mana yang qalqalah kubro dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Coba disebutkan, tadi ada di ayat 1, 2, 3, ada berapa? Dicatat di situ. Yang ini namanya qalqalah sugro atau kubro, yang ini contoh bacaannya. Ya, namanya bacaan qalqalah apa? Nih. Oke, lihat dari ini toh. Oke, boleh. Tadi kan ada berapa? Dari ayat 1 kubro berapa, sugro berapa? Catat aja, kan tidak harus 5. Menyesuaikan yang ada di sini aja. Ya. Coba untuk kelompok 3 dipresentasikan ke depan. Kelompok 3. Yo. Coba yo, semuanya ke depan. Kelompok 3, coba dipresentasikan, diperlihatkan sambil dicek masing-masing kelompok anggotanya, nggih. Dilihat. Contoh yang pertama apa? Contoh yang pertama itu, Mbak Dia. Iqra. Iqra yang ayat pertama itu qalqalah apa? Sugro. Semuanya apakah ada yang salah? Sugro? Ya. 2. Khalaq. Khalaq itu ayat pertama. Qalqalah apa? Khalaq. Qalqalah kubro. Betul apa tidak semuanya? Betul ya? Ketiga? Ngalak. Yang ketiga ngalak. Ada ngalak? Qalqalah apa ngalak? Qalqalah kubro lagi. Yang keempat? Iqra. Iqra itu qalqalah sugro. Betul semuanya? Ada lagi selain keempat itu? Tidak. Berarti kalian paham nggih? Masing-masing anak paham qalqalah kubro yang apa, qalqalah sugro yang seperti apa? Paham nggih semuanya? Berarti dalam surat Al-Alaq 1 sampai 5 ini hanya ada berapa? 4. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Kembali ke tempat. Untuk kesimpulan hari ini berarti kita tadi belajar apa saja? Pertama, membaca surat Al-Alaq 1 sampai 5, menghafalkan surat Al-Alaq 1 sampai 5, dan hukum bacaan apa? Qalqalah. Jadi yang kita pelajari adalah ketiga contoh itu nggih, ketiga hukum bacaan qalqalah. Itu saja mungkin yang bisa Buria sampaikan. Untuk ketua kelas Mas Mirza, ditutup dulu. Jika berdoa, siap tangan dilipat, duduk yang rapi, doa yang khusyuk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, sampai jumpa ke minggu depan lagi ya.